Bapak Ibu, biarlah ibadah kita hari ini lebih sungguh lagi. Karena seperti kata Bapak Gembala minggu lalu, bahwa kita masuk masa penuaian. Yang setuju bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk menuai, katakan amin. Amin. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami lebih sungguh lagi dalam berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Roh Allah Kau curahkan atas kami, dan kemuliaan-Mu boleh turun atas kami di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini boleh penuh kemuliaan-Mu. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa di sekeliling kami, biar mereka juga boleh melihat bahwa kemuliaan-Mu nyata di sini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Katakan lagi dari awal. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa
gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turun, kemuliaan-Mu turun, memenuhi kami, memenuhi tempat ini. Haleluya.
kami percaya musim baru tiba, penuaian besar pun tiba. Siapkan kami Tuhan untuk menjadi penuai-penuai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang setuju bahwa penuaian akan kita lakukan, katakan amin. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Mari jemaat, puji Tuhan dari awal. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. Musim baru telah tiba. Kita akan masuki musim baru dengan sorak-sorai, dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru
sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Haleluya. Masih kuat berdiri? Silakan duduk saja. Bapak Ibu yang saya kasihin, inilah saat penuaian itu. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi penuai-penuai akhir zaman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, biarlah sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita. Biar benih firman Tuhan jatuh di tanah hati yang terbaik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dia dan kuasa Allah turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu.
Tuhan menjawab segala tantangan, biar namamu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati Mari Bapak Ibu kami kita bangkit semua berdiri. untuk mengerti seluruh sabdamu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar namamu dimuliakan, biar namamu dimuliakan, biar namamu dimuliakan. Biarlah hanya namamu yang kami muliakan Tuhan. Karena kami tahu Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kemampuan untuk hidup selalu berkenan di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan, maka Engkau akan melakukan apa yang Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu berbicara bagi kami semua, urapi kami, berikan kami hati seorang murid untuk kami boleh mendengar, dan kami boleh terapkan dalam hati kami, dan itu boleh menjadi rema, dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan, bukannya sekedar pendengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang ada, yang membuat kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, semua yang berasal dari Tuhan, yang bukan daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Makasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tos kanan kirinya, bilang tetap semangat ya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu sukacita pagi hari ini, luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang diberkati ya. Nah, tengok wajahnya, coba lihat kanan kirinya, wajah yang diberkati beda loh Bapak Ibu ya. Penuh kemuliaan Tuhan, dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu antusias, semangat untuk boleh ibadah, dan kita percaya pulang dari tempat ini kita akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Pak Hari, semua keluarga besar di tempat ini. Nah, saya boleh ke berapa ya? Di tempat ini dulu di situ ya Pak ya, masih di sebelah kanan kalau di sini ya. Di sebelah kanan boleh kesempatan nyampein firman Tuhan, dan hari ini saya melihat, waduh luar biasa, tambah diperluas. Nggak amin Bapak Ibu ya. Nah, besok diperluas lagi lah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rindu jiwa-jiwa dimenangkan, kan tadi pujiannya gitu ya. Jiwa-jiwa dimenangkan, tempat ini. Buat saya gini, tempat ini akan terus Tuhan akan perluas, dan Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya izinkan saya membawakan satu tema yang berjudul bahaya dari tawar hati Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu kita menghadapi banyak pergumulan, tantangan, apalagi kalau Bapak Ibu lihat gitu, nonton televisi hari-hari ini banyak sekali yang berkata, aduh ekonomi lagi luar biasa gitu kan. Nah, seringkali ini membuat kita menjadi tawar hati, karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tawar hati yang parah akan membawa kita keluar dari hal-hal yang ilahi. Ini yang perlu Bapak Ibu juga kita renungkan sama-sama. Karena saya yakin, percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika tawar hati itu datang, hal yang ilahi yang harusnya kita dapatkan, kita gak akan pernah bisa terima. Makanya ini yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan. Kita harus selalu waspada terhadap musuh yang namanya tawar hati. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kita semua harus waspada. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang kuat akan menjadi tawar hati kalau ngadepin kesukaran, pencobaan. Seringkali ngadepin itu semua akhirnya kita menjadi apa? Lemah, gak kuat. Padahal kita mau masuk dalam era penuaian yang besar. Bapak Ibu bayangkan gini, everyone bisa dijangkau, tapi kalau kitanya tawar hati, gimana mau jangkau orang? Gimana kita mau bawa orang datang ke dalam Tuhan, sementara kita sendiri sedang lemah posisinya? Makanya hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Waspada terhadap namanya tawar hati. Iblis atau si jahat itu akan berusaha untuk membinasakan setiap orang percaya. Dia akan berusaha sedemikian rupa Bapak Ibu.
Kalau bisa, kalau Bapak Ibu perhatikan, iblis akan membuat kita menjadi tawar hati. Si jahat ini akan membuat kita menjadi tawar hati dan menjadikan kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak orang-orang yang Tuhan mau pakai, tapi dia karena tawar hati akhirnya bilang gini, saya gak pantas untuk melayani Tuhan. Saya gak pantas untuk boleh datang sama Tuhan. Lihat, hati rasa yang tidak layak ini telah mengalahkan sesuatu yang besar. Dan saya mau katakan gini, ada banyak orang yang tulus hati yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi karena tawar hati akhirnya mereka merasa tidak layak Bapak Ibu. Merasa dirinya tuh aduh gak pantas saya datang sama Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu saya mau ajak kita semua, hati-hati. Jangan sampai kesukaran, pencobaan, pergumulan membuat kita tawar hati. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu dapat menanggung segala pergumulan apapun asal kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita gak kuat kenapa? Karena kita gak ada dalam Tuhan. Kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan bilang gini, engkau cakap menanggung segala perkara. Tawar hati adalah kondisi hati seseorang yang tidak lagi memiliki namanya semangat. Udah gak ada lagi gairah. Diajak doa, yuk mari kita doa gitu kan. Mari kita masuk sama-sama di dalam doa. Udahlah gak usah doa. Ini udah tawar hati. Udah apatis duluan Bapak Ibu. Udah gak ada lagi gairah. Gak ada lagi namanya semangat. Gak antusias ngadepin pergumulan, ngadepin apapun juga. Orang kalau udah tawar hati diajak ke gereja Bapak Ibu mau ngomong apapun dia akan susah diajak. Benar gak? Kecuali apa? Dijamah Roh Kudus. Dijamah oleh Tuhan dan dia mulai ngalami satu gairah yang luar biasa. Makanya sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai semangat kita, antusias kita, gairah kita menjadi padam. Apalagi di era-era Pentakosta ketiga ini saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap on fire. Yang setuju katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, kamu harus terus menyala. Bilang sama kanan kirinya, menyala abangku ya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semangat gitu kan. Tapi karena tawar hati itu menjadi apa? Padam. Itu menjadi lemah Bapak Ibu, enggak lagi mau lakukan sesuatu. Tawar hati dapat membuat seseorang menjadi lemah. Tawar hati bisa membuat orang menjadi tidak berdaya dan tidak lagi mau berusaha. Ada orang lagi usaha karena dia lihat mungkin usahanya gak pernah diberkati, usahanya selalu ngalepin jalan buntu. Gak mau lagi, udahlah gak buka usaha lagi dah. Kenapa? Kemarin jualan ini gagal, jualan itu gagal, jualan ini gagal. Akhirnya mundur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan gini-gini pernah jualan mie ayam Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu percayalah ya. Bayangin, saya dulu pernah jualan. Saya pernah jualan baju Bapak Ibu ya. Jualan baju, saya kirim ke Sulawesi, kemana, saya kirim Bapak Ibu, tapi kagak ada yang bayar. Ya, saya jualan mie ayam, lihat mie ayam Bapak Ibu kan lumayan ya. Di sekolah muridnya ada 5.000 orang. Pertanyaan Bapak saya gini, Bapak Ibu laku nggak? Laku, bener laku Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, yes, Lord Jesus, thank you. Kenapa? Minimal saya bilang cuma 10% aja. Nggak usah banyak-banyak, 5.000 orang kan kalau 10% kan lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah 10%, tiba-tiba sekolahnya bangkrut. Saya nggak bangkrut, sekolah yang bangkrut, saya ditutup Bapak Ibu. Kebayang nggak? Kenapa? Ternyata ada banyak korupsi dan segala macam. Sekolah yang maju, sekolah yang favorit gitu kan. Saya bilang, aduh kok bisa ya Tuhan. Bukan sekolah les, tempat les yang bagus. Bosnya tuh teman saya dan dia bilang gini, sorry ya nggak bisa dilanjut. Kenapa? Karena sekolahnya tutup. Bayangin. Saya udah bilang sama istri saya, terus saya coba jualan lagi Bapak Ibu. Buka usaha keripik. Saya buka keripik sama istri itu. Wah, buat di Bandung, bikin semua masak segala macam gitu kan Bapak Ibu ya. Begitu usaha, wah laku. Kagak ada yang bayar Bapak Ibu. Nolong jemaat supaya jemaat usaha, ayo kamu usaha, saya kasih modal semua. Hancur lagi. Sampai istri bilang gini, udah kita mah gak usah jualan lagi. Ngapain usaha, buka usaha ini, buka usaha itu, buka usaha ini. Gak ada yang jalan. Nih baru-baru ini kami buka usaha lagi Bapak Ibu. Usaha pakaian. Ya sama, mentok.
Buka lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kami mau buka usaha lagi. Bukan saya tapi jemaat gitu kan. Rasanya Bapak Ibu kalau ngomong secara manusia pengennya nggak usah lah. Panggilanmu kan hamba Tuhan, betul gak? Seringkali kita menjadi lemah, nggak berdaya, nggak lagi mau berusaha, nggak mau melanjutkan pekerjaan, atau bahkan saya mau katakan gini Bapak Ibu, seringkali kita juga hidup juga yang dijalani udahlah, yang penting asal hidup, yang penting asal jalan Bapak Ibu. Nah, tawar hati kalau Bapak Ibu nanti lihat di Alkitab, boleh slide-nya. Tawar hati itu kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, kalau lihat gitu kan, dalam bahasa Ibraninya itu cat'ah gitu kan. Bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Sesuatu yang menghancurkan. Orang kalau udah tawar hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, udah pasti hancur. Gak akan pernah bisa maju. Kenapa? Udah gak berdaya, lemah, lemes. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ya, ekonomi boleh gonjang-ganjing, tapi Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya loh Bapak Ibu, saya selalu bilang sama jemaat, gak usah pusing. Bapak Ibu siapa yang memperhatikan dolar? Ada? Oh enggak ya, oh, puji Tuhan lah. Cuma saya doang yang lihat dolar. Lihat saham gitu. Bapak Ibu lihat dolar ya, dolar berapa sekarang? Oh tadi ngomong enggak, sekarang tahu. Dolar 15.000 Bapak Ibu, ya kan? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, dolar begitu naik, emas harganya berapa Bapak Ibu sekarang? 800-an, antam itu udah 1.400.000 gitu kan. Bayangin mahal Bapak Ibu. Logam mulia mahal. Bapak Ibu bayangin. Orang bilang, aduh Pak mahal, dolar segini. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, mau dolar 100.000, mau dolar 200.000, kalau Bapak Ibu diberkati pasti semua bisa terjadi. Amin. Saya bilang sama jemaat, kalau dolar juga 2.000, nah kamu gak diberkati Tuhan ya tetap susah. Bener gak Bapak Ibu? Iya kan? Bapak Ibu bilang dolar kok naik gini, kok saya sekarang susah gini. Dulu dolar waktu 1.000 juga susah. Sama aja. Yang penting apa sih Bapak Ibu? Papernya Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita diberkati Tuhan, gak usah pusing gitu Bapak Ibu. Kita lihat ini harga lawan segala macam. Saya lihat Bapak Ibu pasti orang yang diberkati Tuhan. Seringkali kita lemah. Lihat yang kayak gitu lalu kita bilang, aduh gimana ya. Saya katakan tidak akan gimana-gimana. Amin. Gak akan ada pengaruh. Nah banyak situasi yang membuat kita ini tawar hati. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa lama kita mau tawar hati? Berapa lama kita mau ada dalam situasi seperti itu? Boleh klik lagi. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kita dekat dengan Allah, apa? Semakin keras iblis berusaha apa? Membuat kita menjadi tawar hati. Coba tengok kanan kirinya, kamu banyak pencobaan enggak? Loh kan malah ketawa ditanya. Banyak pencobaan enggak? Semakin Bapak Ibu banyak pencobaan, kan iblis kan berusaha ya. Semakin kita dekat sama Tuhan pasti banyak godaan. Pasti banyak tantangan. Tapi semakin kita jauh sama Tuhan, iblis gak akan pernah goda Bapak Ibu. Kenapa? Karena iblis punya semboyan, sesama iblis jangan saling mendahului. Iya kan? Benar gak Bapak Ibu ya? Artinya apa? Iblis gak mau goda iblis. Ngapain gua goda dia, capek. Iya kan? Tapi kalau Bapak Ibu dekat sama Tuhan, ada aja pergumulannya. Ada aja yang membuat kita rasanya pengen nyerah di tengah jalan. Ada aja yang membuat kita rasanya Tuhan udah gak mau lah lagi. Saya mau katakan semakin kita dekat sama Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, maka engkau semakin banyak akan mengalami pencobaan. Tapi percayalah, engkau akan keluar jadi pemenang. Amin. Gak ada satupun lalu bilang gini, Pak saya lemah. Enggak. Semakin dekat Bapak Ibu kita semua dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu, kita ini akan semakin kuat. Yang setuju katakan amin. Waktu Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu terus ada bersama dengan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan akan bersinar atas kita dan itu akan membanjiri kita. Makanya hari ini Bapak Ibu coba lihat Bapak Ibu, pastikan pagi hari ini
engkau masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Siapa yang pagi tadi saat teduh boleh lambaikan tangannya? Wah, puji Tuhan, ya kan? Bapak Ibu saat teduh, siapa yang tadi pagi sarapan pagi lalu Bapak Ibu lupa doa pagi? Sering Bapak Ibu saya percayalah di sini orang-orang rajin doa ya. Kayaknya nggak yakin sama Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu rajin doa ya. Bener ya Pak Ari ya? Wah, amin. Saya percaya gini, Bapak Ibu sehari pasti 5 kali berdoa ya kan? Lebih ya Bu ya? Oh lebih, itu luar biasa. Di sini siapa yang 5 kali sehari berdoa? Bangun pagi, doa pagi sarapan, doa makan siang, doa makan malam, lalu mau tidur doa 5 kali kan? Wah, lihat bayangin Bapak Ibu. Tuh, mau keluar doa dulu Bapak Ibu, bayangin. Udah lebih dari 5 ya Bu ya? Bisa sampai 7-8 kali. Saya mau naik mobil, Bapak Ibu di mobil bilang gini, Tuhan lindungi aku dalam perjalanan. Dan ini lihat Bapak Ibu, lihat. Hubungan intim itu sesuatu yang dijaga setiap waktu supaya kita ngalami namanya kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah lupakan, kita kuat bukan karena kita hebat. Kita kuat karena ada Yesus di dalam kita. Kita kuat karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Amin. Saya bisa jalan, bisa lakukan semua karena ada Roh Kudus Bapak Ibu. Bayangkan gini pagi hari ini, kalau tanpa Tuhan, maka kita mudah sekali nyerah. Mudah sekali, apalagi yang Bapak Ibu pagi hari ini usaha. Saya ngadepin Bapak Ibu waktu saya ketemu jemaat, saya bilang jangan pernah nyerah. Mungkin hari ini sedang rada redup, tidak alami, tapi satu kali Tuhan akan bawa kita naik. Amin. Yuk kita buka bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang 9. Nah Bapak Ibu yang bisa baca, semua bisa baca, bisa lihat ya. Ya puji Tuhan ya. Percayalah Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mungkin agak sedikit susah, tapi tidak akan pernah menyesatkan, percayalah ya. Nah, ini bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu perhatikan bagaimana orang-orang dapat mengalihkan pandangan mereka dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat ini, bagaimana bangsa Israel, bangsa yang luar biasa yang ditolong Tuhan. Kalau Bapak Ibu nyimak sejarah daripada bangsa ini, kita akan mendapati bahwa Allah itu memberkati bangsa Israel. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan tuh memberkati mereka, melindungi mereka terus menerus setiap hari. Allah senantiasa mengawasi bangsa Israel. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyaksikan apa yang terjadi dari bangsa ini, teladan mereka betapa cepatnya orang melupakan kebaikan Tuhan. Waktu mereka ngadepin pergumulan, mereka lupa sama Tuhan yang sudah menolong mereka. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita ngadepin pergumulan, apapun, sakit penyakit, usaha yang sedang mungkin lagi kurang baik, atau apapun juga, jangan pernah lupa sama Tuhan. Jangan sampai pergumulan dapat membuat Bapak Ibu lupa sama Tuhan. Dan ini terjadi atas bangsa Israel. Mereka gak sadar Bapak Ibu bagaimana Tuhan membawa mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan selalu disertai dalam setiap perjalanan bangsa ini Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, boleh klik lagi di ayat yang 1 dan 3-nya,
Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, bagaimana bangsa Israel, Bapak Ibu lihat di 3 ayat ini menyingkapkan kepada kita betapa mereka sangat senang dan gembira. Mereka memuji Allah karena apa? Memberikan kemenangan yang luar biasa. Mereka hari itu senang benar Bapak Ibu. Wah, bangga, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan berikan saya apa yang kami minta. Tuhan kasih kami makan, Tuhan jagai lindungi kami. Tapi lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4, boleh klik lagi. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di situ, kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan bangsa itu apa? Habis kesabarannya. Kebayang Bapak Ibu? Mereka kesel. Mereka bisa ngomong sama Musa. Kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa lainnya gitu kan, the message atau apa. Habis kesabaran itu bicara tentang sedih, tawar hati. Mereka kesel, tawar hati. Karena apa? Karena perjalanan yang mereka lalui itu. Lupa sama kebaikan Tuhan. Saya percaya di tempat ini gak seperti itu. Amin. Di tempat ini Bapak Ibu selalu ingat kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu boleh ingat pengalamanmu, tapi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sekecil apapun, pagi hari ini kita bisa hidup itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersyukur pagi ini kita masih bisa bernafas. Amin. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang di tempat saya, di sini nggak ada ya. Di tempat saya, Pak, kami makan susah banget. Cuma ada nasi, Bapak Ibu, nasi putih. Saya bilang bersyukur nasi putih kalaupun dikasih garam, ya kan? Dikasih garam yang penting ada soto mie, ada empal, ya kan? Bersyukur Bapak Ibu, benar nggak? Kadang, ya amin ya Bu ya. Karena ada empal, ada soto mie, ada yang lainnya. Nasinya putih. Nah, bayangin Bapak Ibu kenapa? Kita selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Saya bilang sama jemaat, jangan pernah mengeluh. Mengeluh akan membuatmu jadi tawar hati. Mengeluh akan membuat, coba lihat, aduh usaha ini sepi, bersungut-sungut akan membuat kau kecewa. Aduh kok kerja saya seperti ini, tawar hati itu akan mengambil alih Bapak Ibu. Tawar hati itu akan menjadi sesuatu dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, bila pandangan kita dialihkan dari yang tadinya Tuhan dan mulai memandang kepada situasi dan lingkungan, keadaan yang susah, yang seperti ini, saya percaya Bapak Ibu akan membuat kita tawar hati. Kebutuhan rohani aja, kok Tuhan gak pernah jawab-jawab. Saya mau katakan Bapak Ibu, sekalipun engkau berdoa pagi hari ini gak dijawab sama Tuhan, tapi minimal Tuhan kasih kekuatan buat kita. Amin. Seringkali kan orang bilang, Pak doa saya gak pernah dijawab sama Tuhan. Kita lupa Bapak Ibu. Daniel aja kalau doa sehari berapa kali? 3 kali. Bilang sama kanan kirinya, kita 5 kali. Iya kan bener ya. Daniel berapa? 3 kali. Bapak Ibu lebih dari 5 ya Bu ya. Lebih dari 5. Kebayang Bapak Ibu, 3 kali sehari Daniel berdoa gitu. Saya tanya, pergumulan Daniel bebas gak? Dia masuk apa? Pencobaan apa? Wah, terus apa lagi? Nanti bacanya salah. Orang nanti baca Bapak Ibu ya. Pergumulan-pergumulan yang Daniel hadapi Bapak Ibu ya. Masuk gua sih ada segala macam. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang? Dia doa sehari berapa kali? 3 kali. Lepas nggak dari pencobaan? Enggak. Tapi Tuhan kuat, kasih dia kekuatan. Benar nggak? Dia bisa bertahan. Dia bisa ngadepin itu semua. Dia keluar jadi pemenang. Jadi jangan pikir gini, doa saya nggak dijawab. Kalau kita kuat aja itu udah jawaban doa. Amin. Jangan mintanya mujizat mulu gitu kan. Padahal Tuhan bilang gini, aku kasih kuat kamu, itu udah jawaban. Kita selalu pengennya yang wah dalam hidup kita. Kalau wah dijawab, lagi doa, Tuhan aku minta hari ini mobil tiba-tiba teng gitu kan, ada. Itu seneng banget. Mungkin minta mobil 2 tahun kemudian baru dijawab. Ya iya mintanya Lexus, ya kan susah lama gitu kan. Bayangin coba kalau minta yang biasa-biasa ya kan. Saya percaya Bapak Ibu ini adalah orang-orang diberkati. Kalau Tuhan mau kasih Bapak helikopter atau pesawat terbang, bisa nggak? Bisa. Yang penting punya parkirannya. Iya kan? Kalau Bapak Ibu nggak punya parkiran, Tuhan juga nggak akan kasih. Repot buat Tuhan, ya kan? Nyusahin orang. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita selalu minta sama Tuhan sesuatu yang rasanya di luar akal kita.
Tapi saya mau katakan kalau hari ini kita kuat itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan sekali-kali kehilangan, boleh klik, jangan sekali-kali kehilangan Bapak Ibu sudut pandang kita tentang Tuhan. Amin. Jangan sampai gara-gara masa sukar datang lalu kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Paulus pernah nulis Bapak Ibu, dia bilang, boleh klik, nah ini ayatnya di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan gini. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Kalau Tuhan sudah mulai, maka Dia yang akan mengakhirinya bersama dengan kita. Amin. Jangan pernah takut Bapak Ibu, hari ini saya pun sama. Kalau Bapak Ibu lihat kami buka segala macam gereja dan segala macam. Mungkin banyak tantangan, saya bilang sama pelayan jemaat jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang mulai maka Tuhan yang akan mengakhiri. Amin. Dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Benar ya Bapak Ibu? Pagi hari ini Bapak Ibu orang dunia aja nyanyi gitu. Masa kita dalam Tuhan kalah? Amin. Orang dalam Tuhan harus lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah ngasih kemenangan itu. Kita ini udah jalan dalam kemenangan Bapak Ibu, udah jalan. Kitanya aja seringkali nganggap ini, aduh pergumulan susah segala macam, akhirnya kau kecewa, tawar hati, marah sama Tuhan, kesel. Hari ini apapun doamu pagi hari ini, jangan pernah tawar hati. Amin. Apa yang Bapak Ibu gumulkan hari ini Tuhan pasti jawab. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Tepat pada waktunya. Jangan waktu kita nih pengennya cepet-cepet apa-apa. Bapak Ibu doa minta seminggu dijawab Tuhan. Emang Tuhan bilang ngapain gitu kan. Doa hari ini Tuhan kasih dong jawabannya seminggu ini deh. Tuhan bukan pesuruh kita, suka-suka Tuhan. Amin. Saya mau katakan kalau Tuhan mau jawab hari ini dia akan jawab dengan segera. Bapak Ibu lagi minta apa pagi hari ini? Siapa yang sedang minta sesuatu sama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Wah senang cuma 2 orang, yang lain gak minta, puji Tuhan. Tidak merepotkan malaikat di sorga, ya kan? Pagi hari ini kalau Bapak Ibu gak minta apa-apa, kata Tuhan, cincai nih GBI Gener nih. Aduh, senang banget Tuhan. Nah dicarilah model-model kayak gini gitu ya Bapak Ibu ya. Yang gak banyak mintanya, banyaknya apa? Memberi buat Tuhan. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan senang loh Bapak Ibu, ya kan? Tapi saya percaya Bapak Ibu juga di hati hari ini sedang bicara, Tuhan aku sedang rindu ini. Anakku mau kuliah Tuhan, mau di Amerika, Australia Tuhan. Wah, kemarin sebelum saya pergi Bapak Ibu tuh Pak, ada jemaat, Pak tolong doakan saya mau kuliah di Belanda ya Pak. Oke Tuhan pasti cukupin. Benar gak? Europe mah kecil Bapak Ibu buat Tuhan. Oh ngisi dunia punya dia. Ya kan? Benar gak? Kecil ya kan? Cuman iman kita aja gak cukup. Benar gak? Iya kan? Gimana enggak? Europe mata uangnya apa sih kan kecil, bener gak? Bapak Ibu mau ngomong, ih gede itu segitu, iman kita aja bilang gini. Bapak Ibu saya mau katakan gini, buat Tuhan itu semua kecil asal iman kita besar. Tuhan pasti Tuhan cukupin, amin. Pasti Tuhan kasih semua yang diperlukan, dibutuhkan. Satu kali anak saya bilang, Pih aku pengen kuliah di mana? Di Swiss atau di luar lah ya. Terakhir dia bilang kalau jadi ya di Australia gitu kan. Saya bilang terserah kamu. Saya bilang papi mah percaya kamu diberkati. Iya kan, anak pendeta, masa pendeta bilang jangan mahal. Nanti kata anaknya, ih ngana bapak khotbah. Iya kan? Saya bilang sama anak saya, percayalah pasti dicukupkan, benar gak? Bapak Ibu bayangin, yakin gak? Yakin. Bapak Ibu ngomong sama anak kita pengen gini, terus Bapak Ibu jangan terlalu tinggi, engkau melemahkan iman anakmu, ya kan? Percayalah bahwa Tuhan akan berkati, asal kau percaya Tuhan akan sediakan, amin. Saya gak mau melemahkan iman anak saya. Dia semangat, antusias, nanti dia tawar hati karena apa? Bapak saya pendeta cuman khotbah doang, ya kan? Begitu anaknya minta ke Australia bilangnya susah, jangan, gak ada duit, ya kan? Repot Bapak Ibu. Saya mau katakan orang percaya harus punya iman. Amin. Jangan pernah takut. Makanya saya selalu bilang gini, dolar, Europe mau berapapun gak usah pusing. Iya kan? Yang pusing biar Tuhan aja. Kita cuma minta sama Tuhan. Kita cuma hidup benar sama Tuhan. Selesai loh Bapak Ibu. Karena kata Tuhan,
dengan kekhawatiranmu tidak akan pernah menambahkan sehasta juga. Bener ya? Kita nggak bisa nambah. Bapak Ibu bilang, Pak usaha sekarang lagi sulit gini. Ya mau ngomong sulit, mau ngomong apa, percayalah sama Tuhan. Tidak ada pintu yang tidak akan pernah Tuhan buka. Tuhan selalu buka. Mazmur bilang, pintu yang berabad-abad tertutup akan dibuka. Kita sering ngomong, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang apa? Gak ada. Yakin dulu, percaya. Tapi kalau kita gak percaya, maka kita tawar hati. Kita lemah, kita gak kuat, kita marah, kita kecewa. Lalu kita bilang sama Tuhan, mana janji Tuhan? Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Amin. Kau yang berjanji, kau. Nah, Bapak ingat lagu dangdut, ya kan? Kebayang loh Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita Tuhan sudah berjanji, manusia janji bisa bohong. Punya saudara, tenanglah kalau kamu usaha aku tolong kamu, percayalah. Pret. Benar gak Bapak Ibu? Kadang kalau tulus, mau saudara, mau keluarga apapun, kalau sudah itu gak akan tolong Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan selalu tolong. Manusia bisa mengecewakan kalau Tuhan tidak pernah. Berharaplah kepada Tuhan, maka manusia akan digerakkan oleh Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Waktu kita bergerak, saya kesaksian Bapak Ibu, kami juga sama Bapak Ibu. Waktu saya mau nikah nih sama istri saya, nikah gitu, nggak punya duit Bapak Ibu. Sementara saudara saya baru dapat gebiar bank lah ya, satu bank ya, dapat gebiar, dapat rumah di Cibubur, harganya lumayan Bapak Ibu. Waktu zaman dulu ya, tahun 2000-an gitu, 1,5 M lah gitu. Wah, lalu kakak saya bilang, John kamu mau nikah? Iya. Mau gak kamu ngikutin gini, nanti saya kakak kasih semua, rumah itu buat kamu. Wah, senang gak Bapak Ibu? Wah, saya bilang, Tuhan makasih banyak. Wah, saya itu luar biasa. Tapi ya itulah manusia, janji tinggal janji. Lagu zaman dulu ya Bu ya, janji tinggal janji, cuman ngomong. Saya bilang sama kakak saya, Kak gimana? Nanti kalau kamu nikah, bis kita siapin. Wah, senang. Saya bukan berarti menjelekkan keluarga Bapak Ibu, tapi ini kesaksian. Kita berharap sama saudara, sama keluarga, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan gak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Percayalah, semua itu pengharapan kita harus ditaruh kepada siapa? Tuhan bilang jangan andalkan siapapun juga. Engkau akan kecewa. Di situ saya bertobat sama Tuhan, salah saya. Bukan salah saudara saya, salah saya. Kenapa? Terlalu berharap kepada manusia. Kita ini akan kecewa, kita akan marah kalau kita gak pernah dikasih. Karena apa? Harapan kita kata Tuhan salah. Harapanmu sama manusia bukan sama Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan sediakan. Amin. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita supaya gak tawar hati? Bagaimana supaya kita terus ada kuat? Tetap arahkan pandangan kita pada Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu mesti fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama apapun. Saya mau katakan gini, hanya Tuhan yang bisa buka buat kita. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan, ya kan? Bangsa Israel kehilangan kesabaran, putus asa, murung gitu kan akibat pencobaan, akibat kesukaran yang menghadang di jalan mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat mereka mulai ngeluh sama Tuhan, mereka mulai ngeluh sama Musa, mereka mulai ngomong ngapain kamu bawa aku ke sini? Padahal dulu ditolong Tuhan, dulu dipasih Tuhan segalanya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen juga modelnya kayak gini. Udah ngalami kebaikan Tuhan, udah ngalami segala sesuatu, tapi mereka apa? Kehilangan namanya sukacita. Boleh klik. Mereka kehilangan sukacita karena apa? Mereka memalingkan pandangan kita dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jangan pernah lepaskan matamu dari Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, lihat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kesulitan akan bisa kita lalui. Karena apa? Ada Yesus yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan. Dan inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika pusat kita, perhatian kita kepada masalah pergumulan segala macam, yang ada hanya ngeluh, keluh kesah, sungut-sungut.
Yang ada cuma tawar hati, yang ada cuma marah sama Tuhan. Pagi hari ini pusatkan pikiran kita, pandangan kita pada Tuhan. Jangan perhatikan tantangan dan pergumulan Bapak Ibu. Bersama Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Ingat ya Bapak Ibu, bersama Tuhan artinya kita di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan Bapak Ibu gak kuat. Jangan cuma sekedar ngomong Bapak Ibu. Banyak orang Kristen telah kehilangan ini. Sukacita, harusnya mereka sukacita, menang segala macam. Sebelum Bapak Ibu kita semua memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah memiliki sukacita. Gak akan. Karena yang membuat sukacita, the joy of the Lord is my strength. Amin. Kekuatan dari Tuhan itulah yang membuat kita sukacita. Yang terakhir Bapak Ibu, lihat, yuk klik. Lihat Bapak Ibu, kita menjadi tawar hati bila mata kita masalah tampak lebih besar dari apa? Allah. Bapak Ibu jadi gak sukacita karena masalah gede banget masalah saya. Saya mau katakan ada orang yang jauh lebih besar masalahnya tapi mereka lebih sukacita. Ya kan? Bapak Ibu pandangannya tetap sama Tuhan. Klik lagi yang terakhir. Saya mau ajak Bapak Ibu kita semua lihat. Jika kita memberi peluang kepada tawar hati, kita bahkan mungkin akan membenarkan sikap menegur Tuhan ketika kita berdoa. Bapak Ibu nanti baca Mazmur di situ, oh Tuhan kok gini, segala macam. Saya mau katakan, waktu engkau berdoa, yang keluar dari mulutmu bukan negur Tuhan, tapi bersyukurlah. Tuhan izinkan aku ngadepin ini, karena aku tahu Tuhan memandang aku kuat. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Amin. Dengan urapan yang baru. Yes Lord Jesus. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, jadikan aku Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari angkat tangan kita, katakan, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan. Rumah doa-Mu. Yes Lord Jesus. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pejamkan matamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang ngadepin satu struggle, pencobaan, pergumulan. Mungkin ngadepin sesuatu yang sulit, mungkin menurut Bapak Ibu pagi hari ini, Tuhan ini terlalu berat bagiku. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami itu, mari taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, tanda kau menyerah di hadapan Tuhan. Bapak engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kalau pagi ini datang dengan segala pergumulan mereka, datang dengan segala apa yang ada di hati mereka. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kasih sayang Tuhan nyata atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah engkau memberikan mereka jalan keluar. Biarlah engkau memberikan mereka sukacita, damai, sejahtera. Tuhan, kami percaya pergumulan itu tidak pernah melampaui kekuatan kami. Pergumulan itu tidak membuat kami menjadi lemah, tapi lewat pergumulan itu kami akan kuat karena ada Tuhan yang menolong kami. Ada Allah yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah campur tangan-Mu turun atas umat-Mu pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus menolong mereka ya Tuhan.
Engkau yang akan memampukan mereka keluar dari setiap pergumulan itu. Jadikan mereka kuat. Jadikan mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu sumber pengharapan kami aja dalam Yesus Tuhan. Ada dalam Engkau Allah yang dahsyat luar biasa buat kami ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengangkat tangan, kami menyerah, biarlah Tuhan turun tangan. Sehingga setiap apapun yang kami hadapi pagi ini, kami tahu keluar dari tempat ini kami akan bebas, lepas, merdeka. Bahkan kami akan mengalami damai sejahtera sukacita. Apapun pergumulan itu, kami akan tahu Tuhan bahwa Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Hari dan keluarga. Kasih sayang-Mu terus diteruskan atas keluarga besar dari tempat ini Tuhan. Bahkan Pak Hari dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang dahsyat. Untuk memuliakan nama Tuhan, mengajar banyak orang. Sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh kuat dan dewasa dalam Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Rumah tangganya berkati Tuhan. Sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau terus menolong hamba-Mu. Makasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau terus berbicara buat kami Tuhan. Terima kasih. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Kami tidak akan tawar hati lagi. Karena Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum pengumuman saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan. Seperti kemarin, minggu-minggu yang lalu yang kita sudah lakukan, saya akan doakan dan nanti Bapak Ibu bisa masukkan dalam kotak di belakang ya. Tidak lagi kita idarkan, tapi saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mengembalikan persembahan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur atas setiap firman yang kami sudah dengar. Kalau hari ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat. Dan kami akan mengembalikan menjadi bagian milik Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur. Berkati mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik selalu ada dalam lindungan mereka. Terima kasih Yesus, kami percaya kami mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Terima kasih, biar setiap benih yang kami taburkan ini Tuhan akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa di tempat ini dan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih, kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Good News Revival terkasih. Berikut kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang oma opa, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari bapak ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau POOL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi bapak ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi.
Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita ya. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Pertama kami mengucapkan atas nama Bapak Gembala dan jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak PDM Joni Huta Barat atas firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, kami sudah memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Biar Tuhan memberkati setiap pujian kami, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh juga mendengar firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Joni Huta Barat Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah memberikan pada setiap kami Tuhan, untuk kami tidak tawar hati pada masa kesesakan Tuhan. Kami hanya mau fokus hanya kepada-Mu Bapa. Biar Tuhan pengharapan kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Biar Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu Bapa. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Bapak, berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak PDM Joni Huta Barat Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kasih kemurahan-Mu terus ada untuk Pak Joni Bapak. Berkati keluarganya Bapak, berkati dalam setiap usahanya Tuhan, apapun yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap pemimpin rohani kami Bapak, dari Bapak pembina kami Bapak Pendeta Insil Niko, dan juga untuk wakil, dan juga untuk Pak Kiki Jalan 1D Bapak. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami tempat ini Bapak Hari Tuhan. Berkati Pak Hari Tuhan dalam pengembalanya Tuhan di GBI GNR Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kesehatan sempurna Tuhan untuk Pak Hari Tuhan, juga untuk Ibu Devi Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kesehatan Tuhan, kekuatan setiap hari Bapak. Berkati ketiga anaknya Bapak, berkati usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang dikerjakan Pak Hari Kau buat berhasil Bapak. Biar Tuhan juga memberikan kesabaran, kasih-Mu Tuhan dalam mengembalakan jemaat di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan setiap jemaat kami Tuhan terus diberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk setiap jemaat yang setia Tuhan, hadir Tuhan di ibadah kami Tuhan, di gereja ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan mereka Bapak, Engkau melihat setiap hati mereka Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga Bapak. Berikan kepada mereka Tuhan hari-hari ini Tuhan hanya tetap memiliki pengharapan penuhnya kepada-Mu Bapak. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap mereka Bapak saat ini yang mereka juga mengalami kekurangan. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Kami percaya Allah-Ku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mereka Bapak. Mereka yang mengalami sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami keterikatan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan semangat kami semakin setia Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk tempat ini Tuhan, apartemen kami Tuhan, yang tempat tinggal kami Gading Nias Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan Allah terjadi untuk Gading Nias Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah tempatkan kami di tempat ini Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana kami ditempatkan Bapak. Biar kami boleh menjadi dampak yang baik pada setiap lingkungan kami Bapak. Berkati pengelola tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan berikan kebijakan untuk pengelola tempat ini Tuhan, untuk kami dapat juga beribadah dengan baik tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Bapak, kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Shalom Indonesia, diberkati Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia semakin diberkati dari bangsa-bangsa lain Tuhan. Perekonomian Indonesia terus diberkati, semakin stabil di dalam nama Yesus Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk transisi pemimpin yang baru Tuhan,
di bangsa kami Tuhan di bulan Oktober nanti Bapa. Kami percaya setiap pemimpin yang sudah terpilih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah tempatkan pemimpin ini Tuhan, berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan, berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu Tuhan pertobatan terjadi untuk bangsa kami Tuhan, pemulihan terjadi untuk bangsa kami Bapak. Berikan keamanan, ketentraman untuk bangsa kami Tuhan. Kami ikat setiap pemberontakan setiap roh yang mengacaukan bangsa ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biar Tuhan hati kami Tuhan terus memiliki roh yang menyala-nyala hanya kepadamu Bapa. Biar perkenananmu Tuhan terus ada dalam setiap pelayanan kami Bapa. Semakin hari Tuhan kami memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menjaga kami dan melindungi kami Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat menerima Bapak Gubernur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sembah kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu, dan Tuhan akan senantiasa menjaga engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Terus memberkati.